Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kami akan membahas tema 9 muatan pelajaran IPA. Disimak dengan baik ya. Oke. Pada muatan pelajaran IPA tema 9 yaitu mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya yaitu zat tunggal dan campuran. Disimak dengan baik. Baik, kita awali dengan materi. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang disebut materi. Kalian perhatikan bagan di nomor 2. Materi dibedakan menjadi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat yang sama. Contohnya adalah belerang, oksigen, karbon. Campuran adalah zat yang terdiri dari gabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Contohnya air laut. Kemudian zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Campuran terbagi dua, yaitu heterogen dan homogen. Contoh campuran heterogen yaitu koloid dan suspensi. Kemudian contoh campuran homogen adalah larutan. Kemudian berikutnya adalah zat tunggal. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia disebut dengan unsur. Dan zat tunggal yang terdiri dari dua zat atau lebih yang bergabung menjadi reaksi kimia disebut dengan senyawa. Perhatikan tabel berikut, yaitu perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja, tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun yang selalu tetap dan sifatnya berbeda dengan sifat-sifat unsur penyusunnya. Perhatikan gambar, di sini ada perbedaan gambar saat molekul tersebut unsur dan molekul tersebut senyawa. Ya, perhatikan zat tunggal berikut. Apakah termasuk unsur atau senyawa? Oksigen unsur, hidrogen unsur, air senyawa. Karena dalam rumus kimia, air adalah H2O, hidrogen dioksida. Maka dikatakan air senyawa. Nitrogen unsur, karbon dioksida atau CO2 senyawa, garam dapur atau natrium klorida senyawa, aluminium, besi, emas, dan perak termasuk unsur, gula termasuk senyawa, belerang unsur, dan asam cuka senyawa. Baik, selanjutnya unsur dapat berbentuk gas dan dalam bentuk padat atau logam dan non-logam. Contoh dari unsur dalam bentuk gas yaitu nitrogen, oksigen, hidrogen, ozon, helium. Contoh unsur dalam bentuk padat logam yaitu aluminium, besi, emas, perak, tembaga. Selanjutnya, unsur dalam bentuk padat atau non-logam yaitu karbon, fosfor, iodin, belerang. Selanjutnya, air dan garam dapur merupakan zat tunggal yang dikelompokkan ke dalam senyawa. Mengapa demikian? Jawabannya, karena air dan garam dapur tersusun atas dua unsur atau lebih. Air tersusun atas hidrogen dan oksigen, sedangkan garam dapur tersusun atas natrium dan klor yang bergabung melalui reaksi kimia.
Kemudian kita masuk ke dalam campuran. Campuran adalah zat yang terdiri dari gabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata, sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama. Contohnya adalah larutan. Kemudian, campuran heterogen adalah campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat berbeda. Contohnya yaitu koloid dan suspensi. Kalian dapat melihat contoh perbedaan larutan, koloid, dan suspensi pada gambar berikut. Kemudian, campuran dibedakan menjadi dua jenis, ya, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang kita identifikasi benda-benda berikut termasuk homogen atau heterogen. Larutan garam termasuk homogen. Larutan gula termasuk homogen. Air yang dicampur dengan tanah merah termasuk heterogen. Jus mangga termasuk heterogen. Air yang dicampur dengan pewarna makanan termasuk homogen. Cat termasuk heterogen. Obat batuk yang harus dikocok terlebih dahulu, maka obat batuk termasuk heterogen. Air dan tepung termasuk heterogen, dan air dan minyak sayur termasuk heterogen. Kita lanjutkan. Berikut benda-benda yang termasuk homogen, yaitu kuah bakso yang ditambah saus dan kecap, air yang dicampur dengan teh, alkohol, air sirup, dan larutan oralit. Kemudian benda-benda yang termasuk heterogen yaitu adonan beton, air keran dan pasir, keju, air keran yang dicampur dengan oli motor. Kemudian selanjutnya, dari ciri-ciri campuran tersebut kita mengenal istilah zat pelarut dan zat terlarut. Tuliskan masing-masing pengertian istilah tersebut. Jawabannya adalah zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dari zat-zat lain dalam campuran homogen. Zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam campuran homogen. Jadi, zat pelarut dan zat terlarut terdapat pada campuran homogen. Ya. Ya, kita lanjutkan. Campuran homogen, kita tentukan zat pelarut dan zat terlarutnya. Yang pertama, air keran dan tinta. Yang menjadi pelarut adalah air keran, yang terlarut adalah tinta, karena jumlah air keran lebih banyak daripada tinta, ya. Gula pasir dan air mineral, zat pelarutnya adalah air mineral, zat terlarutnya adalah gula pasir. Air dan garam, zat pelarutnya air, zat terlarutnya garam. Kuah bakso dan kecap, zat pelarutnya kuah bakso dan zat terlarutnya kecap. Kemudian kuah bakso dan minyak. Di sini ada minyak dengan zat cair, ya, kuah bakso. Maka berikut adalah bukan campuran homogen, melainkan campuran heterogen. Maka tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya karena mereka tidak terlarut, tidak melarut. Kemudian, campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa yang pertama A, zat padat dengan zat padat. Contohnya adalah gula pasir dengan kopi yang biasa kita temukan pada kopi-kopi sasetan, ya. Sudah terdapat gula pasir dengan kopi, maka itu termasuk campuran heterogen, di mana zat padat dengan zat padat.
Kemudian selanjutnya zat padat dengan zat cair, contohnya gula pasir dengan air. Selanjutnya zat padat dengan zat gas, contohnya debu di udara, yang menjadi zat padatnya adalah debu, gasnya adalah udara. Kemudian selanjutnya zat cair dengan zat cair, contohnya adalah alkohol dengan air. Dan selanjutnya adalah zat gas dengan zat gas, contohnya udara. Karena di udara itu sangat banyak gas-gas ya, oksigen, nitrogen, dan lainnya. Kemudian, mengapa larutan garam dikatakan sebagai campuran homogen? Jika kalian praktikkan di rumah, kalian campurkan air panas dengan garam, maka garam akan terlarut dengan sempurna, tidak menyisakan endapan pada bagian dasar bawah. Ya, maka larutan garam dikatakan sebagai campuran homogen. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, mengapa larutan tepung tapioka dikatakan sebagai campuran heterogen? Boleh kalian coba praktikan di rumah kalian. Coba kalian campurkan air biasa atau air hangat, kalian masukkan beberapa sendok tepung tapioka, kemudian kalian aduk dan kalian amati, maka lama-kelamaan akan terdapat endapan tepung tapioka pada dasar wadah. Maka larutan tepung tapioka dikatakan sebagai campuran heterogen karena tidak terlarut secara sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah materi IPA tema 9 kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga semangat belajar kalian di rumah, gunakan waktu dengan baik, dan lakukan hal-hal yang positif. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan selesai melakukan kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.